Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Pembagian najis dan cara mensucikannya. Najis itu ada 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Yang mana dari setiap najis tadi itu cara mensucikannya berbeda-beda. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Seperti najisnya anjing, babi, dan keturunannya. Adapun sebab penamaannya dengan najis mughalladhah adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberatkan atau mempersulit di dalam mensucikan najis tersebut. Disebut mughalladhah karena cara mensucikannya itu beda dengan yang lainnya. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Adapun cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Kemudian membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali, yang mana salah satu basuhannya dicampur dengan tanah atau debu sekiranya air tersebut menjadi keruh. Contohlah kalau baju kita terjilat anjing, misalnya celana kita dijilat anjing, maka cara mensucikannya gimana? Tidak cukup hanya dibasuh saja, tidak. Maka cara mensucikannya, yang pertama air liurnya dulu dihilangkan. Seandainya di celana yang dijilat anjing tersebut masih tersisa air liurnya, maka dihilangkan dulu air liurnya itu, dibasuh, disiram. Ketika sudah bersih, maka dibasuh 7 kali. 7 gayung lah paling enak itu. 7 gayung yang mana salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan debu. Jadi campuran debu itu bisa ditaruh di basuhan pertama, kedua, ketiga, terserah. Yang penting dibasuh 7 kali, yang mana salah satu dari basuhan 7 kali itu dicampur dengan debu. Sekiranya keruh gitu aja. Jadi ada air dicampur dengan debu sekiranya keruh. Dan yang paling bagus ya pastinya pencampuran debu itu ditaruh di basuhan bukan yang terakhir ya, bisa pertama, kedua, ketiga gitu. Karena nanti kalau dibasuh ditaruh di basuhan yang terakhir, kan kotor malian. Jadi dibasuh 7 kali, yang mana salah satu basuhannya dicampur dengan debu. Catatan, adapun hukum anggota badan yang tersentuh oleh anjing adalah jika sama-sama kering maka anggota yang tersentuh tidak najis. Jadi kalau ada anjing, dia cuma menyenggol sarung kita, menyenggol celana kita, sama-sama kering, badan anjingnya kering, sarung atau celana kita kering, maka tidak najis. Jadi anggota yang tersentuh atau celana kita, sarung kita tidak najis. Karena kering sama kering itu dihukumi suci. Al-jaf bil-jaf tahir bila khilafan gitu. Kan tapi jika salah satunya basah, maka anggota tersebut dihukumi najis. Nah, kalau salah satunya basah atau badan anjingnya yang basah atau sarung kita, celana kita yang basah, maka sarung atau celana kita menjadi najis. Itu najis yang pertama, itu najis mughalladhah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah.
Adapun sebab penamaannya dengan najis mukhafafah adalah karena Allah Subhanahu wa taala meringankan di dalam mensucikan najis tersebut. Karena dalam mensucikannya itu sangat mudah sekali. Oleh karena itu disebut dengan najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini mempunyai 4 syarat. Tidak semua najis bisa disebut dengan najis mukhafafah, enggak. Akan tapi harus memiliki 4 syarat berikut ini. Yang pertama berupa kencing. Kalau selain kencing atau kotoran BAB misalnya itu bukan mukhafafah. Jadi syarat pertama harus kencing. Yang kedua dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan bukan mukhafafah namanya. Yang ketiga belum sampai umur 2 tahun. Jadi anak laki-laki itu pun masih belum umur 2 tahun. Dan yang terakhir tidak makan kecuali ASI, itu air susu ibu. Kalau dia laki-laki berupa kencing, umurnya juga masih di bawah 2 tahun, akan tapi makannya itu sudah bukan ASI lagi. Susu kotaan atau yang lainnya, itu maka najisnya bukan najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu harus memenuhi 4 syarat ini. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka najis tersebut tergolong najis mutawasitoh. Nanti akan kita bahas pada pembagian nomor 3. Adapun cara mensucikan najis mukhafafah ini adalah hanya dengan cara memercikkan air secukupnya ke tempat yang terkena najis. Itu. Jadi kalau ada contohnya ya, ada anak kecil yang anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, dia kencing di popok, maka cara membersihkan popok tersebut, itu tinggal diperas saja terlebih dahulu, diperas sekiranya tidak ada yang menetes lagi, kemudian dipercikkan air, itu sudah hukumnya suci. Yang nomor 3, itu najis mutawasitoh. Ini yang banyak ini. Yaitu selain najis mughalladhah dan mukhafafah. Selain najis mughalladhah dan najis mukhafafah itu namanya najis mutawasitoh. Najis tengah-tengah lah. Karena cara membersihkannya itu tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Tengah-tengah. Seperti kotoran ayam. Adapun sebab penamaannya dengan najis mutawasitoh adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu meringankan dalam mensucikan najis ini. Dan najis ini bisa disucikan dengan 3 tahapan. Jadi kotoran ayam atau kencing kucing itu najis mutawasitoh. Cara mensucikannya, cara mensucikan tempat, maksudnya tempat yang terkena tai ayam, kotoran ayam, tempat yang terkena kencing kucing, bisa kita lakukan dengan 3 tahapan ini. Yang pertama dihilangkan najisnya. Jadi contohnya kalau ada kotoran ayam, kita hilangkan dulu kotoran ayamnya. Yang kedua dikeringkan tempat yang terkena najis. Jika memang kotoran ayam itu masih basah ya, kita buang kotoran ayamnya, kemudian tempatnya yang masih basah itu dikeringkan. Dengan apa? Dengan apa saja? Dengan lap atau dikeringkan. Habis kering, dibasuh dengan air secukupnya. Dibasuh dengan air setengah gayung atau 1 gelas cukup. Dibasuh yaitu dialirkan. Itu cara tahapan-tahapan ketika kita mau membersihkan najis mutawasitoh. Itu yang pertama, dihilangkan kotorannya, habis hilangkan dikeringkan tempatnya. Kalau memang basah, kalau kotorannya sudah kering, ya tinggal kita bersihkan saja kotorannya itu. Kalau tempatnya sudah kering ya tinggal kita basuh saja. Habis kita basuh, suci tempat tersebut. Jadi najis pembagiannya tadi itu ada 3, ada najis mughalladhah, ada najis mukhafafah, dan yang terakhir ada najis mutawasitoh dengan berbagai macam cara
mensucikannya. Dari sisi bendanya, najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Najis mutawasito ini di sisi dari najisnya, benda najisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang warna, bau, dan rasanya sudah tidak ada, seperti najis air kencing yang sudah mengering. Ada apa itu air kencing kucing, atau ada air kencing anak kecil yang sudah kering, itu pasti kan baunya sudah tidak ada, warnanya juga tidak ada itu. Maka itu namanya hukmiyah, karena memang najisnya tidak kelihatan. Maka cara mensucikannya hanya dengan menyiramkan air ke najis tersebut. Tinggal disiramkan saja ke tempat yang terkena najis itu. Yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang warna, bau, atau rasanya masih ada. Ini bendanya masih ada, ini namanya ainiyah. Seperti darah atau yang lainnya, darah, kotoran ayam, kotoran jejak yang ada, itu namanya najis ainiyah. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikan tempat yang terkena najis ainiyah ini ada dengan membasuh najis tersebut dengan air sampai hilang sifat-sifatnya. Ini kalau contohnya darah loh ya. Kalau darah yang ada di baju, itu cara mensucikannya dengan cara dibasuh sampai kering, sampai hilang gitu. Sifat-sifatnya, baunya hilang, warnanya hilang, atau rasanya hilang, gitu. Itu kalau berupa darah. Kalau berupa kotoran ayam atau kotoran cicak tadi ya seperti di atas tadi itu, dihilangkan kotorannya, kemudian dikeringkan sehingga menjadi najis hukmiyah. Jadi dihilangkan, kemudian kalau basah dikeringkan. Ketika sudah kering namanya najis hukmiyah. Kalau sudah jadi najis hukmiyah tinggal kita basuh saja. Nah, kalau sekarang najisnya itu berupa darah yang menempel di baju, bagaimana cara menghilangkannya itu? Itu juga termasuk najis ainiyah. Kalau sebuah darah yang ada nempel di pakaian, maka cara mensucikannya dengan cara dibasuh. Pakaian yang terkena najis itu dibasuh sampai hilang sifat-sifatnya, warnanya hilang, baunya hilang. Jika najis tersebut hilang dengan satu basuhan saja, maka dianggap cukup. Contohnya kalau darah atau tai cicak yang ada menempel di baju kita basuh satu saja, kemudian sifat-sifatnya hilang, itu sudah dianggap cukup, maka baju kita itu dihukumi suci. Dan disunahkan untuk menambahkan basuhan menjadi 2-3 basuhan. Seandainya dengan satu basuhan saja sudah bersih, disunahkan untuk menambah 2-3 basuhan lagi. Jika najis tersebut belum hilang dengan satu basuhan, maka wajib menambah basuhan yang kedua. Dan jika masih belum hilang, maka wajib menambah basuhan yang ketiga. Jadi seandainya ada darah menempel di baju kita basuh sekali, 2 kali, kita sikat sekali, 2 kali, 3 kali, tidak hilang-hilang. Bagaimana itu? Itu sampai 4 kali kita kucek, pakai rinso juga nggak hilang, warnanya nggak hilang, sifatnya masih belum hilang. Dan jika masih belum hilang juga dengan 3 basuhan, 4 basuhan belum hilang juga, dengan memakai semisal sabun atau yang lainnya, maka keadaan seperti ini dinamakan dengan keadaan sulit atau halatut ta'asur. Jadi kalau baju kita kena darah, kita kucek, kita sikat pakai rinso, pakai sabun, belum hilang, darahnya, warnanya belum hilang, atau baunya belum hilang. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Itu sudah masuk keadaan sulit namanya, atau halatut ta'asur. Nah, dalam keadaan halat ta'asur ini ada hukum tersendiri. Di sini disebutkan hukum dalam keadaan sulit atau dalam keadaan halatut ta'asur. Jadi kalau darah tadi sudah nggak hilang, jika yang tersisa hanya warna atau bau saja, maka dihukumi suci. Jadi kalau baju kita sudah kita darah yang menempel di baju kita
sudah kita sikat, sudah kita sabun, tapi warnanya masih ada, masih buram, masih ada, tapi baunya nggak ada, itu dihukumi suci. Atau warnanya hilang, warnanya sudah nggak ada, akan tapi baunya masih ada, itu juga dihukumi suci. Jadi kalau pakaian kita yang kena darah kita basuh, kita sikat, sulit, masih ada warna darahnya saja, baunya sudah nggak ada, cuma warnanya saja, itu kita pakai sholat tidak masalah, karena itu sudah dihukumi suci. Jadi jika yang tersisa hanya warna atau bau saja, maka dihukumi suci. Jika yang tersisa warna dan baunya saja atau rasanya saja, maksud dari rasa ini bendanya, bukan dirasakan, dicicipi, tidak. Rasa ini berarti menunjukkan di situ masih ada najisnya. Jadi jika yang tersisa warna dan bau, warnanya ada, baunya ada, atau rasa, rasa itu benda, najisnya itu. Yang najis kan kadang nggak berbau. Ada najisnya yang menempel karena sulit dihilangkan. Maka wajib menambah basuhan sampai hilang dengan memakai semisal sabun. Maka jika najis darah tersebut baunya ada, warnanya ada, kita sikat terus, kita kasih sabun terus, kok tetap ada aja. Jika ahli khibroh atau orang yang berpengalaman, orang yang ahli mencuci dah, atau tukang laundry lah yang biasanya mencuci pakaian, dia itu mengatakan bahwa najis tersebut tidak bisa hilang kecuali harus dengan memotong tempat yang terkena najis. Seandainya orang yang ahli mencuci atau tukang laundry itu mengatakan, najis yang menempel di pakaian sampean ini, di pakaian kamu ini sudah tidak bisa dihilangkan lagi, jalan satu-satunya ya harus dipotong itu pakaiannya. Seandainya sampai taraf seperti itu, sampai tingkatan seperti itu, maka keadaan seperti ini dinamakan dengan keadaan ta'adzur, atau tidak mungkin dihilangkan. Kalau sampai taraf tingkatan bahwa najis itu sudah tidak bisa dihilangkan lagi, kecuali dengan tempat pakaian yang terkena najis itu, kain yang terkena najis itu sampai dipotong, sampai tingkatan seperti itu namanya halatut ta'adzur, keadaan yang sulit untuk ditangani. Dan halatut ta'adzur ini juga mempunyai hukum tersendiri. Di sini disebutkan hukum dalam keadaan ta'adzur. Najis yang sudah mencapai tingkatan ini hukumnya dimaafkan. Jadi nggak perlu dipotong. Jadi kalau kita punya pakaian terkena najis, yang mana najisnya itu lengket banget masalahnya, disikat nggak bisa, dikasih sabun nggak bisa, pokok lengket sekali, sampai taraf tukang laundry sudah angkat tangan, sudah nggak bisa lagi. Bagaimana hukumnya itu? Maka hukumnya dimaafkan. Najis yang menempel di pakaian tersebut yang sangat sulit dihilangkan itu dimaafkan. Sehingga seandainya seseorang sholat dengan membawa najis seperti ini, maka sholatnya dianggap sah. Sholatnya tetap dianggap sah, walaupun memakai pakaian yang terkena najis itu, karena najisnya sudah sangat sulit sekali dihilangkan itu. Dan apabila beberapa waktu kemudian najis ini memungkinkan untuk bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Mungkin berapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian ada salah satu temannya yang mengatakan, najis yang seperti itu bisa dihilangkan dengan alat ini atau dengan sabun ini, maka kita wajib untuk mencobanya, wajib untuk menerapkannya. Seandainya masih belum hilang, ya maka hukumnya dimaafkan. Dalam artian kalau ada kabar-kabar yang memberikan kabar bahwa najis itu bisa hilang dengan alat ini atau dengan benda ini, maka kita harus menghilangkannya, harus mencobanya. Seandainya nggak hilang, maka ya dimaafkan. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan najis. Semoga bermanfaat.
Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.